My name is Catherine, and this is my daughter Amelia. Berkisah tentang seorang pria yang bernama Martin yang tinggal sendirian di sebuah rumah kabin di tengah hutan akibat bencana kelaparan yang melanda daerah mereka waktu itu. Sejatinya seorang penyintas, Martin pun berusaha bertahan hidup dengan mengandalkan hasil dari bercocok tanam yang ia lakukan sembari memakan jamur liar yang bertebaran di hutan. Karena tidak ada pupuk, Martin pun menggunakan air sucinya untuk menyuburkan bibit tanaman. Keseharian Martin pun hanya diisi dengan rutinitas yang sederhana, sambil terus waspada akan kehadiran penyintas lain yang bisa saja mengambil alih kabin dan kebunnya. Suatu siang, Martin yang sedang istirahat dalam kabin dikejutkan dengan bunyi kaleng yang sengaja dia buat sebagai alarm jika ada orang yang menghampiri rumahnya. Martin pun segera bangun dan menengok ke arah luar kabin. Dan ternyata di halaman depannya dia mendapati seorang wanita tua yang bernama Catherine bersama anaknya bernama Milja yang berniat menukar perhiasan mereka dengan hasil kebunnya Martin. My name is Catherine, and this is my daughter Amelia. Would you be able to spare some of your crop? Namun Martin menolak tawaran tersebut. Nenek itu pun tidak habis akal. Dia langsung menawarkan anaknya Milja agar mereka bisa nginap semalaman. Martin yang sudah lama kesepian langsung mengiyakan tawaran tersebut dan kemudian mempersilahkan keduanya untuk masuk ke dalam kabin. Inside. Tapi sebelumnya, Martin melakukan pemeriksaan rutin terhadap keduanya, yang mana dalam hal ini, Martin pun dibuat untung banyak. Selanjutnya Martin menyuruh Catherine untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Tak lama setelah itu, Martin yang sudah lama tak bercocok tanam, langsung menggenjot tubuh halusnya Milja sampai keringatan. Setelah selesai bercocok tanam, Martin pun segera mempersilahkan keduanya untuk makan. Selesai makan, Martin segera menyuruh Catherine dan Milja untuk segera berkemas dan pergi dari kabinnya. Pack your things. Namun Milja yang tidak ingin pergi dari situ, langsung berinisiatif mencukur jenggot Martin, agar keduanya tidak diusir dari kabin itu. Hari-hari pun berlalu dengan rutinitas yang tidak seperti biasanya, yang mana kini Martin sudah mendapat bantuan untuk mengelola kebun kecilnya, plus si Otong yang hampir setiap hari diberi makan oleh Milja, sehingga membuat Martin sudah tidak merasa kesepian lagi. Namun di balik semua itu, ternyata Catherine dan Milja berencana untuk melenyapkan Martin. Will you have time to load the gun? By the time he reaches the door, I'll be ready. Milja yang saat itu pergi ke sungai untuk membersihkan alat perangnya, langsung disekap oleh seorang lelaki yang tidak dikenal. Martin yang melihat bekas sepatu di tanah, langsung menanyakan keberadaan Milja kepada Catherine yang saat itu berencana membunuh Martin. Where's Mia? Seketika, Martin dan Catherine langsung menyusul Milja ke sungai. Namun sesampainya di sungai, ternyata Milja sudah tidak ada di situ. Martin segera melacak jejak Milja hingga mengarah ke sebuah lapangan terbuka. Martin yang saat itu sedang memperhatikan sekeliling, tiba-tiba ditembak oleh pria yang menyekap Milja. Namun ketika pria tersebut hendak membunuh Martin, seketika Martin langsung menusuk leher pria tersebut. Sesampainya di kabin, Martin pun langsung dirawat oleh Milja untuk menyembuhkan luka tembaknya. Sementara itu, Milja yang sudah mulai jatuh cinta dengan Martin berusaha meyakinkan Catherine untuk tidak membunuh Martin. No harm in trying then. He was the one that found me. Luka Martin pun sudah semakin parah, sehingga membuat Martin mengalami demam tinggi. Hingga pada suatu malam, Catherine dan Milja segera menanggalkan pakaian yang mereka pakai dan langsung memeluk Martin dengan maksud untuk menghangatkan tubuh Martin yang saat itu sedang menggigil kedinginan karena demam. Keesokan paginya, Martin pun bangun dengan kondisi tubuhnya yang sudah sehat, dan mereka bertiga akhirnya hidup akur dan makmur layaknya sebuah keluarga. Hingga pada suatu malam ketika Martin sedang pipis,
Dia dikejutkan dengan cahaya senter tiba-tiba menyoroti Martin. Martin pun segera masuk dalam kabin dan memperingatkan Catherine dan Milja untuk bersiaga, karena ada 6 orang penyintas yang sedang mengawasi kabin mereka. Dan keesokan paginya, kebun mereka ternyata telah dirusak oleh para penyintas lain, sehingga membuat jatah makan mereka semakin berkurang. Namun hal itu tidak menyurutkan niat mereka untuk bertahan hidup. Mereka bertiga pun segera memperbaiki kebun yang telah dirusak oleh para penyintas lainnya, sambil terus berusaha untuk menjerat hewan, atau mencari telur burung ataupun jamur liar untuk dimakan. Suatu hari, Catherine bermaksud akan pergi dari situ. Dia pun mengajak Milja untuk ikut dengannya. Namun waktu itu Milja menolak ajakan Catherine tersebut, yang mana waktu itu terungkap bahwa Milja telah meracuni Catherine. Did you poison us? No, just me. Catherine yang sudah putus asa langsung meminta Martin untuk membunuhnya. Keduanya pun segera pergi ke tengah hutan, dan di tempat itu Martin langsung mengeksekusi Catherine atas permintaan Catherine sendiri. I need you to do it when I finish this. Dan ketika Martin hendak balik ke kabin, dia mendengar suara jerat menandakan ada sesuatu yang terjerat. Dan benar saja, Martin pun mendapati kelinci yang sedang terjerat dalam perangkap. Dan malam itu, akhirnya mereka bisa merasakan daging hewan. Dan di malam itu juga, Martin baru mengetahui bahwa Milja telah hamil. Suatu hari, ketika keduanya sedang mencari jamur liar, tiba-tiba sekelompok penyintas datang dan langsung masuk ke dalam kabin sambil melakukan pemeriksaan dalam kabin tersebut. Martin yang melihat hal itu langsung masuk ke dalam kabin lewat jalan rahasia untuk mengambil perlengkapan dan pergi dari kabinnya tersebut. Namun sialnya, para penyintas itu mengetahui maksud dari Martin dan Milja. Seketika para penyintas itu langsung mengejar mereka berdua. Karena situasi sudah tidak menguntungkan bagi Martin, dia langsung menyuruh Milja untuk lari dan pergi dari tempat itu. Di tengah jalan, Milja dihadang oleh seorang penyintas yang hendak memperkojeknya. Namun sial bagi penyintas itu, karena ketika akan mendekati Milja, tiba-tiba kakinya menginjak perangkap hewan. Di tempat lain, Martin yang sudah terpojok langsung menembak seorang penyintas yang berusaha menyerangnya. Namun tiba-tiba, penyintas lainnya langsung menembakkan panah yang saat itu mengena di perut Martin. Mereka pun langsung membunuh Martin, dan tak lupa, mereka juga langsung membakar kabin yang dihuni Martin. Di sisi lain, Milja terus melanjutkan perjalanannya hingga dia menemukan sebuah tempat penampungan yang dihuni oleh sekelompok koloni dan dijaga oleh pasukan bersenjata. Milja pun akhirnya diterima di koloni tersebut untuk melanjutkan hidupnya. Dan film pun tamat.